Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari yang berbahagia ini bisa hadir berkumpul kembali dalam majelis yang mubarak yang mulia ini. Kita akan mengkaji pembahasan fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz, yang kita berada dalam pembahasan Kitabus Shalah, yang dengan karunia Allah tabaraka wa taala dan dengan taufiknya pagi hari ini kita telah masuk dalam pembahasan al-awqatul lati nuhiya 'anis salati fiha, waktu-waktu yang dilarang salat di dalamnya. Waktu-waktu yang kita dilarang sholat di dalamnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, mengawali pembahasan ini disampaikan oleh mu'alif sebuah hadis an Uqbata ibni Amir radhiyallahu anhu. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, thalathu sa'at, ada 3 waktu. Karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang kami an nusalliya fihin, salat di dalamnya. Jadi ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari salat pada ketiga waktu tersebut. Au an naqbura fihinna mautana, atau kami mengubur jenazah-jenazah kami, orang-orang yang wafat di antara kami. Kapan itu? Yang pertama adalah hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, pada saat matahari tengah terbit ya sampai dia meninggi. Wa hina yaqumu qa'ima dhahirati hatta tamila asyamsu, pada saat matahari ada di atas kepala di waktu zuhur, di tengah terik ya, di atas kepala sampai dia zawal, bergeser ke arah barat ya, sampai matahari bergeser ke arah barat, yaitu pada saat bayangan benda tidak ada ya, pada saat bayangan benda ada di dalam bendanya, jadi tidak ada bayangan, jadi matahari ada di atas ya. Dan yang ketiga adalah wahina tadayyafa syamsu lil ghurubi hatta taghruba, pada saat matahari tengah tenggelam, pada saat matahari tengah tenggelam sampai dia benar-benar tenggelam. Jadi ini 3 waktu yang kita dilarang untuk sholat di dalamnya dan mengubur jenazah di dalamnya. Pada saat matahari tengah terbit sampai benar-benar meninggi, pada saat matahari benar-benar ada di tengah cakrawala, di tengah sana, di tengah di tengah hari ya, di atas kepala, dan pada saat matahari tengah dalam keadaan tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, itu 3 waktu yang dilarang ya salat di dalamnya ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian waqad bayyana Nabi, dan sungguh telah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illatan nahi 'anis salati fi hadhil awqat, alasan pelarangan dari salat pada waktu-waktu ini, biqaulihi li Amr,
ibni Abasah dengan sabda beliau kepada Amr bin Abasah, ya salli salatas subhi, salatlah kamu salat subuh, thumma aqsir 'anis salati hatta tatlu asy-syamsu, lalu berhentilah dari salat sampai matahari terbit. Salatlah kamu salat subuh, lalu berhentilah salat setelah salat subuh, jangan salat sampai matahari terbit, hatta tartafi'a, hingga dia meninggi. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan, karena saat dia itu terbit, dia terbit di antara dua tanduk setan. Wa hina idzin, dan pada saat itu yasjudul hal kufar, orang-orang kafir sujud kepada matahari. Tsumma shalli, lalu salatlah, fa inna salata masyhudatun mahdurah, karena salat pada saat itu, yakni salat pada saat waktu duha, setelah matahari meninggi, setelah terbit, maka saat salat itu salat yang disaksikan dan dihadiri. Hatta yastaqilla dhillu birrumh, ya, hingga bayangan setinggi bayangannya, maksudnya sepenggalah. Tsumma aqsir 'anis shalah, kemudian berhentilah salat, yakni pada saat matahari itu benar-benar sudah ada di atas kepala, berhentilah dari salat. Fa innahu hina idzin tasajjara jahannam, tusajjaru jahannam, karena pada saat itu neraka jahanam sedang dipanaskan. Sedang dipanaskan. Fa idza aqbala al-fai'u fasalli fa inna salata masyhudatun mahdhurah hatta tusalliyal asr. Kalau kemudian bayangan itu sudah beralih, sudah dingin, artinya matahari itu sudah condong ke arah barat, maka sholatlah, karena sholat pada saat itu disaksikan dan dihadiri hingga kamu sholat asar. Setelah sholat asar, tsumma aqsir, lalu berhentilah, anis sholati, dari sholat, hatta taghruba syamsu, hingga matahari terbenam. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan, karena dia terbenam di antara dua tanduk setan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar, dan pada saat itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, maka di dalam hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, alasan apa? Alasan kenapa dilarang salat pada saat matahari tengah terbit, yaitu karena terbit di antara dua tanduk setan, dan orang-orang kafir saat itu menyembah matahari. Ya, pada saat tenggelam pun demikian, dia tenggelam di antara dua tanduk setan, dan pada saat itu orang-orang kafir sujud kepada matahari, ya tentunya sujud kepada setan, dan itu ya. Dan pada saat di tengah hari, ya, maka pada saat itu neraka jahanam sedang dipanaskan. Itu diantara alasan, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka kesimpulan daripada dua hadis yang telah kita sampaikan tadi itu, waktu-waktu yang dilarang dari sholat berarti yang pertama dan yang kedua adalah setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Itu dilarang melaksanakan apa? Sholat. Dilarang sholat sunnah, sholat mutlak pada saat itu. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Ya, jadi pada saat itu dilarang. Ya, ini juga berdasarkan hadis yang lain, yakni hadis Ibnu Abbas, ya, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dia berkata, syahida indi rijalun mardiyuna, telah bersaksi di sisiku kaum lelaki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ardahum inda Umar radhiyallahu taala anhu, dan yang paling diridhai di sisi Umar radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da subhi, Nabi melarang salat setelah subuh hatta tasyruqas samsu, saat matahari itu tengah memancar terbit, wa ba'dal asri hatta taghruba syamsu, dan setelah asar hingga matahari terbenam. Ini hadis yang lain.
Juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, di mana dia berkata kalau Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu, tidak ada salat setelah subuh hingga matahari meninggi. Wala salata ba'dal asri hatta taghruba syamsu, dan tidak ada salat setelah asar hingga matahari itu terbenam. Ya, jadi ini dua waktu yang dilarang, pada saat matahari terbit, tengah terbit, dan pada saat matahari tenggelam, yakni tenggelam sampai benar-benar dia tenggelam. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Jadi tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari terbit meninggi, tidak ada sholat setelah asar sampai matahari benar-benar tenggelam. Ya. Dan yang kedua, yakni waktu zawal, ya, waktu zawal pada saat matahari ada di tengah kepala, di atas kepala, yang sekiranya bayangan benda itu tidak ke barat dan juga tidak ke timur, tidak ke barat dan tidak ke timur, kan sesuai dengan pergeseran matahari, kan begitu ya, yang nampak dari bumi pergeseran matahari. Ya, jadi bayangan benda tidak ke timur dan juga tidak ke barat. Bisa jadi tidak ada sama sekali, ada di tengah bendanya, atau ke arah utara, ke arah barat, ke arah utara atau ke arah barat, kan condongnya kadang ke sini, kadang ke sana, kan begitu ya. Ya, jadi dia bayangan bendanya malah ke arah timur atau ke arah barat, condong sedikit, tidak bergeser ke arah timur. Bayangan ada di arah utara dan selatan, tidak bergeser ke arah timur dan barat. Paham ya di sini ya? Nah, pada saat bayangan benda itu ada di tengah atau di arah utara dan selatan, maka pada saat itu tidak boleh sholat. Itu termasuk waktu yang dilarang. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sebagaimana hadis Uqbah bin Amir yang tadi sudah kita jelaskan. Berikut alasannya. Yang alasannya adalah pada saat matahari terbit, itu terbit di antara dua tanduk setan dan orang kafir itu menyembahnya. Pada saat matahari di tengah kepala, itu saat neraka jahanam dipanaskan. Dan pada saat matahari tenggelam, ya, itu tenggelam di antara dua tanduk setan dan orang-orang kafir sedang menyembahnya. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nah, dikecualikan wa yustasna min hadzan nahyi zamanun wa makanun. Dikecualikan dari larangan ini, ya, dikecualikan dari larangan ini ada pengecualian. Satu zaman tertentu dan satu tempat tertentu. Pengecualiannya, hatta di ketiga waktu ini boleh sholat, ini ada pengecualian. Yang pertama pengecualian zaman. Amma zaman, adapun zaman fa indal istiwa yaumal jum'ah, yaitu pada hari Jumat. Saat istiwa, saat matahari ada di atas kepala, boleh sholat sunnah, sholat sunnah sampai imam naik ke atas mimbar. Sekalipun matahari masih sedang di atas, maka boleh sholat, tidak ada masalah. Itu pengecualian. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah, tidaklah mandi seseorang pada hari Jumat, fa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahinu min duhnin, ya, jadi dia bersuci yang semampunya dia lakukan untuk bersuci, lalu dia memberikan wewangian pada dirinya, ya, dan dia meminyai rambutnya, ya, au yamusa min tibi baiti, atau dia mengenakan wewangian dari wewangian rumahnya, keluarganya. Tsumma yakhruju, lalu dia keluar, fala yufarriqu baina tsnain, lalu dia tidak memisahkan di antara dua orang. Tsumma yusalli ma kutibalah, lalu dia salat apa yang ditetapkan untuk dia salat. Jadi datang ke masjid lalu salat 2 rakaat salam salat lagi, 2 rakaat salam salat lagi, terus seperti itu, maka itu boleh. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam, lalu dia diam saat imam berbicara. Illa ghufiralah, melainkan diampuni untuknya
ma baina wa bainal jum'atil ukhra, antara ia dan Jumat yang lain. Jadi ini menjadi dalil apa? Bolehnya seorang itu sholat terus begitu sampai di masjid pada hari Jumat, sampai imam naik mimbar, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan mana lebih baik baca Quran atau sholat, jawabannya sholat terus seperti itu sampai imam naik mimbar. Hatta sekalipun misalkan matahari sedang ada di tengah kepala, maka tetap boleh. Ini pengecualian, ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, ya. Jadi maka dianjurkan sholat yang ditetapkan untuknya dan tidak dilarang darinya, ya, kecuali pada saat keluarnya imam. Kalau imam sudah keluar naik mimbar harus berhenti dari sholat. Dari sholat sunnah belum selesai imam naik mimbar assalamualaikum warahmatullah, dia langsung berhenti duduk, diputus sholatnya, tidak dilanjutkan. Kalau itu sholatnya adalah sholat mutlak, kecuali sholatnya sholat tahiyatul masjid, ya dilanjutkan. Tapi kalau sholatnya sholat mutlak yang tadi dia sudah sholat, begitu naik mimbar maka dia berhenti, diselesaikan apanya sholatnya. Jelas ya? Itu adalah pengecualian, ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, ya. Berkata Syekh Abdul Azim Badawi, walihada qala ghairu wahidin minas salaf. Nah, untuk pendapat ini telah berkata bukan hanya seorang dari kalangan salaf. Minhum, di antara mereka adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa tabi'ahu alaihi al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan mengikutinya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, khurujul imami yamna'us shalah. Keluarnya imam menghalangi salat. Begitu imam sudah keluar maka tidak boleh salat. Salat apa? Salat mutlak. Yang tadi sudah salat harus berhenti, tidak dilanjutkan begitu imam keluar. Wa khutbatuhu tamna'ul kalam, khutbahnya itu menghalangi berbicara, ya, khutbahnya menghalangi berbicara, kecuali orang yang diajak bicara sama imam yang jawab, ya, atau orang yang diperintah sama imam, ya dia laksanakan perintahnya. Ya, makanya misalkan di satu masjid itu anak-anak rame misalkan, ya yang paling yang berhak mendiamkan ya khatib, ya dia merintah takmir misalkan, tolong anak yang rame di belakang itu dikondisikan, ya, maka yang diperintah jalan. Kalau nggak diperintah menengohi, gitu ya. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad lahut. Kalau kamu bicara kepada saudaramu diamlah sementara imam sedang berkhutbah, maka kamu telah menyia-nyiakan pahala Jumatan. Jadi tidak boleh diam aja, anak-anak rame yang lain, ya, tidak boleh ngomong menengorek gitu ya. Nggak oleh, ya. Imam khatib, yaitu yang harus menjalankan fungsinya, ya. Dia melihat keadaan misalkan di luar rame, maka dia yang mengingatkan mereka, ya, mengingatkan mereka. Ya, pernah suatu kejadian saya khatib di satu masjid begitu, ya. Lalu saya lihat di luar itu duduk arek cilik sing rame, wong gede. Wih, wong gede rame ngobrol gitu, ya. Kene khatib kuno ngobrol gitu, ya. Ya, saat itu saya membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan fadilah ilmu. Nah, lalu saya keraskan dengan suara saya angkat, nah termasuk diantara kebodohan gara-gara nggak belajar ilmu, ngobrol saat khatib lagi khutbah, mor mandek cep. Ya, termasuk kebodohan, kejahilan, ya. Kalau mereka ngomong dirasani imame menang gitu. Ya, baik. Jadi artinya khatib itu harus memperhatikan madaunya, orang yang sedang dia khutbahi itu diperhatikan, ya, diperhatikan. Sebagaimana Nabi SAW pun memperhatikan ada orang datang masuk masjid kemudian dia langsung duduk tidak sholat tahiyatul masjid, lalu disuruh berdiri lagi untuk sholat tahiyatul masjid, ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Jadi wa khutbatuhu tamna'ul kalam, khutbahnya imam melarang, menghalangi dari berbicara. Ya, faja'alu al-mani' minas salati khurujul imam lintisafi la intisafun nahari. Mereka menjadikan penghalang dari salat adalah keluarnya imam
bukan tengah hari, bukan matahari yang lagi istiwa di atas kepala. Ya, jadi keluarnya imam ini menunjukkan bahwasanya itu pengecualian ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Demikian juga wa bihadza qala Syafi'i, dengan pendapat ini berpendapat Imam Syafi'i rahimahullah ya, berdalil dengan hadis ini dan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati nisfan nahari hatta tazula syamsu illa yaumal jum'ah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um dan juga Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, sekalipun dengan sanad yang agak lemah ya. Yaitu Rasulullah melarang salat di tengah hari saat matahari lagi istiwa sampai matahari itu bergeser zawal, kecuali hari Jumat ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif ya, dengan sanad yang dhaif. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, adapun para ulama yang lain, kalau tadi kan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya rahimahullah, ada pendapat yang lain dari kalangan para ulama. Yang pertama yaitu la yukrahu sholatu nisfan nahar mutlaqan fil jum'ah wa ghairi ala sawa. Ya, ada yang berpendapat tidak makruh sama sekali sholat pada saat istiwa ya, apakah itu hari Jumat atau selain hari Jumat gitu ya. Ini mazhabnya Imam Malik, Imam Malik ya. Wa hujjatu amalu ahli Madinah, dan hujahnya adalah amal penduduk Madinah, dan ini tertolak mardudun bila hadis ya. Jadi kalau misalkan amal penduduk Madinah ternyata ada hadis yang menyelisihinya, maka ikut hadisnya, tidak ikut amalnya. Ngikuti apa? Hadisnya jelas tadi itu Nabi melarang ya, maka ngikuti hadisnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, dan pendapat yang kedua ada lagi yang mengatakan makruh salat pada saat istiwa, apakah itu selain hari Jumat ataupun juga hari Jumat ya. Ini juga pendapat Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad ya rahimahullahu taala, dan mazhab Asy-Syafi'i arjah, yang lebih rajih. Ini kata Syekh Malik Abu Malik Said Kamal ya, wa ikhtiyaru Syekhul Islam, dan itu adalah pilihan daripada Syekhul Islam rahimahullahu taala. Itu pengecualian yang pertama. Pengecualian kedua, amal makan, adapun tempat ya, adapun tempat yaitu Makkah ya, tempat adalah Makkah. Zadahallahu ta'ala tasyrifan wa ta'ziman, semoga Allah menambah kemuliaan dan pengagungan. Fala tukrahu salatu fiha fi syai'in min hadhil awqat, maka tidak dimakruhkan, dilarang salat sama sekali di Mekah di waktu-waktu ini ya, di waktu-waktu ini. Yang dimaksud salat apa? Salat sunat tawaf di Mekah itu ya. Tatkala kita ada di Mekah, maka perbanyak tawaf gitu ya. Habis sholat subuh tawaf, setelah tawaf sholat 2 rakaat sekalipun matahari belum terbit, maka tidak ada masalah. Paham di sini ya? Jadi itu boleh sholat di waktu itu. Habis asar misalkan, habis asar tawaf, habis tawaf sholat 2 rakaat, tawaf lagi, sholat 2 rakaat, tawaf lagi, sholat 2 rakaat, tawaf lagi, sholat 2 rakaat ya, seperti itu. Maka tidak ada masalah ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Ini berdasarkan sabda Nabi, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, la tamna wahadan tawafa bihadzal bait, jangan kamu larang seorang pun tawaf di Ka'bah. Wa shalla ayyata sa'atin min lailin aw nahar, dan dia salat di waktu manapun ya, di waktu malam ataupun di waktu siang ya. Jadi tidak terlarang sama sekali ya. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Dan kata Syekh Abu Malik Said Kamal, fala mani min iqa'i raqati tawaf fi awqatin nahyi al-mutaqaddimah. Jadi tidak ada penghalang dari melaksanakan 2 rakaat tawaf pada waktu-waktu yang terlarang. Setelah subuh, setelah asar, dan pada saat matahari ada di atas kepala
ya tidak terlarang sholatnya tawaf di mana, di Ka'bah, ya sholat di sana tidak dilarang. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini dalilnya hadis Jubair bin Mut'im tadi itu radhiyallahu taala anhu ya. Yang tadi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian melarang seorang pun tawaf di Ka'bah dan sholat di waktu mana saja yang dia kehendaki, di waktu malam dan ataupun siang. Dan juga itu termasuk perbuatan Ibnu Abbas, Al-Hasan, Al-Husain dan sebagian salaf. Yaitu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga, anna raka'atai tawaf tabi'atani lahu, 2 rakaat tawaf itu ngikuti tawaf. Ya. Jadi ngikuti tawaf, maka 2 rakaat tawaf ini semisal dengan sholat lidzawatil asbab. Sholatnya memiliki sebab. Kamu sholat apa? Sholat sebab tawaf, ya. Karena orang tawaf, maka kemudian dia disunahkan untuk sholat, ya, disunahkan untuk sholat. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan ini mazhab Imam Syafi'i, mazhab Ahmad, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Atha, Tawus dan Abu Thawr rahimahumullahu taala. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian yang berikutnya pengecualian yang ketiga. Tadi pengecualian yang pertama apa? Yang pertama tadi? Ya, Jumat, ya, karena waktu istiwa di hari Jumat. Yang kedua karena ada di kota Makkah untuk sholat sunnah tawaf, pengecualian. Pengecualian yang berikutnya yaitu sholat karena kodok waktu-waktu yang tertinggal. Kodok waktu yang tertinggal. Qada'ul fawaid faridatan kanat au nafilah. Mengkodok sholat yang dia ketinggalan. Apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah? Kodok sholat fardu atau kodok sholat sunnah. Ya, kodok sholat fardu atau kodok sholat sunnah. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini berdasarkan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha. Barang siapa dia lupa dari satu sholat, maka hendaknya dia sholat saat dia mengingatnya. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah baginya kecuali yang demikian. Ya. Kan seseorang seseorang itu misal kemarin tidur habis maghrib, bangun subuh, langsung sholat subuh, lupa, isaknya lewat, lupa dia. Karena tidur, ya, itu bisa terjadi. Seorang tidur habis maghrib lalu bangun subuh, lalu dia sholat subuh, isaknya dia lupa. Setelah subuh kemudian dia sholat duhur, sholat. Kemudian setelah duhur sholat asar, lalu dia sholat asar. Dalam sholat asar dia ingat Allahu Akbar, mengidilingno setan mengenai apa gitu ya, biar tidak khusuk gitu ya. Kon wingi turung sholat isya. Ya. Nah, baru ingat, misalkan setelah asar baru ingat, aku wingi koyane durung sholat isya deh. Aku turu mari maghrib tangi subuh, belum sholat isya. Maka begitu salam sholat asar, maka dia langsung sholat isya. Ya, maka dia langsung sholat isya. Jadi man nasiya sholatan aw nama anda falyusalli idza dzakara. Siapa yang lupa dari sholat atau ketiduran karenanya, maka dia wajib sholat saat dia ingat. Tidak ada kafarah kecuali yang demikian. Maka saat itu juga dia sholat isya. Di waktu apa? Waktu terlarang. Ba'da asar. Tidak boleh ditunda sampai isya berenggu kok isya mesisan loro ngono. Tidak boleh. La kafarata illa dzalik. Tidak ada kafarah kecuali yang demikian. Saat itu juga dia sholat isya. Jar atau sir? Jar atau sir? Sholat isya kodok di waktu asar, jar atau sir? Dikeraskan atau dipelankan? Hah?
Ya keras ya, dikeraskan jar. Kenapa? Sholatnya sholat isya. Ya. Sholat jar dikodok di waktu sir, di waktu siang ya jar. Sholat jar ya kodok sholat isya. Itu terjadi, bisa terjadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi demikian. Termasuk juga sholat kodok sholat sunnah ya, kodok sholat sunnah pun demikian. Kodok sholat sunnah pun demikian boleh dilakukan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Dan dalil yang lain sebelum masuk kodok sholat sunnah, kodok sholat fardu ini ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Nabi juga pernah ya mengkodok sholat subuh ya, mengkodok sholat subuh pada saat matahari terbit, ya karena ketiduran bersama seluruh sahabatnya, semuanya ketiduran, tidak ada yang bangun saat matahari sedang terbit ya, matahari masih memutih ya. Baik, adapun qadha salat sunnah, yang dimaksud salat sunnah apa? Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib. Ya, salat sunnah rawatib. Contoh misalkan salat qobliyah subuh, nggak sempat. Bangun kesiangan, datang ke masjid sudah qomat. Akhirnya dia salat subuh. Maka dia boleh mengqadha qobliyah subuh setelah salat subuh, setelah salat subuh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Atau misalkan qadha ba'diyah zuhur atau qabliyah zuhur di waktu asar. Ya, diqadha di waktu asar. Setelah salat asar kemudian dia qadha qabliyah dan ba'diyah zuhurnya. Maka itu juga boleh dan itu diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah annaha ra'at an-nabi, bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'ataini ba'dal asr. Melihat Nabi salat 2 rakaat setelah asar. Fasa'alathu an dzalik. Lalu dia bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang yang demikian. Ya, faqala, lalu beliau bersabda, ya bint Abi Umayyah, wahai putrinya Abu Umayyah, sa'alti anir rak'ataini ba'dal asr, engkau bertanya tentang 2 rakaat setelah asar. Fa innahu atani unasun min bani Abdul Qais, datang kepada aku manusia dari Bani Abdul Qais, fasyaghaluni anir rak'ataini allataini ba'da zuhri, mereka membuat aku sibuk, tidak sempat sholat 2 rakaat setelah zuhur. Fahuma hatan, maka keduanya itu adalah 2 rakaat ini. Jadi beliau mengqadha 2 rakaat setelah zuhur. Kapan? 2 rakaat setelah asar, diqadha di waktu asar, gitu ya. Jadi ini dalil bahwasanya boleh mengqadha salat baik yang fardu maupun sunnah di waktu yang terlarang. Paham ya di sini ya? Ya itu boleh. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya ini tentunya berlaku bagi mereka yang istiqomah atau belajar istiqomah. Ingin istiqomah atau belajar istiqomah. Gitu ya. Dia meniatkan dirinya untuk istiqomah, misalkan sholat 12 rakaat rawatib setiap harinya, gitu ya. Dia mau belajar istiqomah. Maka ya tatkala dia meniatkan seperti itu ya diqadha, ya tidak sempat ba'diyah zuhur tadi karena kesibukan dan lain sebagainya, maka dia diqadha setelah asar, maka itu boleh. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Juga ada riwayat Maruya an Qais bin Amr, ada riwayat Qais bin Amr, qala dia berkata, ra'ani Rasulullah SAW pernah melihat aku ana usolli rakaatai al-fajr ba'da salatil fajr. Beliau melihat aku salat 2 rakaat fajar, yakni qabliyah subuh, setelah salat subuh. Faqala mahatani rakaatani ya Qais, 2 rakaat apa ini wahai Qais?
Setelah sholat subuh dilihat dia kok sholat 2 rakaat, ditanya sama Nabi 2 rakaat apa ini wahai Qais? Qultu ya Rasulullah lam akun shallaitu rakaatil fajr. Saya tadi belum sholat 2 rakaat subuh. 2 rakaat qabliyah subuh. Qala, maka dia berkata fasakata anhu. Nabi pun diam, tidak memberikan komentar. Ini termasuk sunnah takriri. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jelas ya di sini ya. Jadi boleh mengqadha salat fardu dan salat sunnah di waktu yang terlarang. Ini termasuk pengecualian, Pengecualian yang lain jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala adalah salat-salat yang memiliki sebab. Itu boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Ya, sebab apa? Sebab masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Seseorang misalkan habis sholat subuh pulang, ternyata ada yang ketinggalan. Apakah itu HP-nya zaman sekarang atau kuncinya atau apa ketinggalan di masjid, maka dia kembali ke masjid. Begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, lalu ngambil barangnya yang ketinggalan. Sholatnya boleh. Apa sebabnya? Sebab masuk masjid. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah falayajlis hatta yusalli raka'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk hingga dia sholat dua rakaat. Hingga dia sholat 2 rakaat. Ya, jadi ini adalah pengecualian karena sebab masuk masjid. Gitu ya, masuk masjid kapan saja. Ya, setelah asar masuk masjid misalkan ya, habis sholat asar dia pulang lalu masuk lagi ke masjid, ada keperluan sholat tahiyatul masjid, gitu ya. Atau sebelum maghrib dia datang sebelum maghrib, matahari belum terbenam, atau matahari belum terbenam, atau saat matahari terbenam dia masuk masjid, maka dia sholat tahiyatul masjid. Ya, itu lidhawatil asbab, sholat yang memiliki sebab. Paham di sini ya? Jadi itu boleh. Sebab yang berikutnya yaitu sebab wudu. Nah, sebab apa? Wudu. Sebab wudu kapan saja kita boleh sholat karena sebab wudu. Ya, di waktu-waktu yang terlarang boleh. Setelah subuh, setelah asar boleh. Pada saat matahari di tengah itu semua boleh ya. Ya mas sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal ya pada saat sholat subuh, ya Bilal, wahai Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam, beritakan kepada aku dengan amal yang paling engkau harapkan di dalam Islam. Fa inni sami'tu tafana alaika baina yadayya fil jannah, aku mendengar suara langkah seret sandalmu, 2 sandalmu di depanku di surga. Apa amalmu? Ceritakan kepada aku amal yang paling kamu harapkan itu apa? Qal, maka Bilal menjawab, ma'amiltu amalan arja indi, tidaklah saya beramal dengan satu amalan yang lebih saya harapkan ya, anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw nahar, saya itu tidak bersuci pada saat tidak wudhu bersuci ya di waktu malam, tidak juga di waktu siang, illa melainkan shallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usolli, melainkan saya sholat dengan wudhu itu apa yang ditetapkan untuk aku sholat. Jadi dia batal kapan saja maka dia wudhu lalu sholat, gitu ya, tidak terbatas, pokoknya batal kapan saja wudhu sholat. Apakah itu setelah subuh, apakah itu setelah asar, kapan saja pokoknya dia batal wudhu sholat. Ya, ini amaliyahnya siapa? Bilal bin Rabah ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jelas ini insyaallah ya. Nah, termasuk yang menjadi sebab adalah sholat jenazah. Nah, ini juga boleh. Sholat
jenazah. Ya, sholat jenazah setelah subuh, setelah asar boleh, tidak apa-apa. Ini termasuk bagian dari sholat lidzawati al asbab, ya, sholat ya karena sebab ya. Ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Mughni, ajma'al ulama ala jawazi salati ala janazah ba'da salati subhi wal asri. Para ulama sepakat bolehnya sholat jenazah setelah sholat subuh dan juga setelah sholat asar. Nih jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala ya. Termasuk diantaranya adalah sholat gerhana. Gerhana apa kira-kira? Ya, gerhana matahari, gerhana rembulan juga ono ya. Gerhana rembulan ke subuh ya, asar ya, aneh gitu. Ya, gerhana matahari ya, gerhana matahari ya, termasuk ini juga gerhana matahari ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya, termasuk gerhana ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza ra'aitumuha fafza'u ila shalah. Kalau kalian melihatnya, maka bersegeralah kalian untuk sholat. Saat melihatnya loh ya. Melihatnya bukan perkiraan, bukan perhitungan, melihatnya. Secara perhitungan misalkan harus diumumkan akan terjadi gerhana tanggal sekian jam sekian. Ternyata mendung dedet. Kok si sholat gerhana? Ini aneh, ini keliru gitu ya. Kalau kalian melihatnya, lo nggak delok kok ya. Jadi apa namanya, gerhananya nggak kelihatan, hanya hitungannya, ono hitungan nih, nggak sholat ya. Kalau kelihatan ya, kalau kelihatan itu sholat nih jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Itu pernah kejadian, saya mengalami apa namanya sendiri, diberitakan itu sekitar jam 2 atau jam 1 lah begitu ya, jam 1. Saat itu saya malah diminta untuk khutbah gerhana, saya nggak mau gitu ya, karena nggak jelas gitu ya. Benar ternyata mendung begitu ya, mendung nggak kelihatan. Tetap saja di masjid itu dilakukan sholat gerhana. Tiba-tiba asar itu baru saya melihat ke atas, loh kayak gerhana setelah asar gitu ya. Jadi perhitungannya yang dulu itu meleset gitu ya. Ya, kemudian di tempat saya dirikan sholat gerhana setelah asar baru sholat gerhana, karena nampak kelihatan gerhananya, mendungnya ngilang ya, mendungnya ngilang. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yang berikutnya boleh juga adalah mengulangi sholat fardu. Termasuk boleh di waktu terlarang mengulangi sholat fardu. Mengulangi sholat fardu apa? Sholat fardu subuh, sholat fardu asar. Ya kan gitu ya. Lah pengulangan itu kan jadi sunnah. Contohnya seperti ini, contohnya gitu ya. Jenengan sholat di musola ini sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh mau pindah ke masjid yang lain karena ada pengajian setelah sholat subuh, kan begitu. Ternyata sampai di sana baru qomat. Apa yang kita lakukan? Sholat lagi di masjid itu, padahal kita sudah sholat subuh, tapi begitu masuk masjid sana kok qomat, ya adabnya sholat lagi, sholat sunnah di belakang mereka, gitu ya, sholat sunnah di belakang mereka, maka itu boleh, gitu ya. Dia sholat sunnah ngulangi sholat fardu di waktu terlarang bagi dirinya. Kenapa? Karena dia telah sholat subuh. Termasuk juga sholat asar. Sholat asar seperti apa? Misalkan kita dulu sudah ceritakan, ada satu daerah misalkan adzan asar 4:30 ya, jadi masjid ngikuti uang mulai toko sawah ya,
Jadi orang dari sawah baru pulang baru adzan begitu ya. Nah, ini kan keliru, salah gitu ya. Maka kita ada di kampung tersebut sholat pada waktunya. Begitu masuk asar jam 3 misalkan, kalau sekarang ya 3 lebih, kita langsung sholat asar sekalipun sendirian, datang ke masjid tidak ada orang, ya adzan, tapi ojo di speaker karena bikin fitnah. Ya, karena bikin fitnah, karena kebiasaan masyarakat adzannya jam berapa? 4:30, sampean ojo medenteng, wah sing bener adzan jam sekian, sampean duduk wong kono, bisa diplayoni nggawa arit sampean. Iya loh, itu kejadian. Ada teman kita, dia jadi menantu akhwat di satu daerah yang adzan asarnya 4:30. Maka dia PD-nya karena biasa di tempat kita dia adzan kan gitu ya. Begitu masuk waktu asar dilihat, dia langsung masuk ke musala adzan, dia diplayoni wong kampung sampai nggawa arit gini. Ayo adzan aja ini. Nah, itu harus bijak. Orang itu tidak mesti sesuatu yang benar kemudian medenteng, itu tidak mesti kan begitu ya. Ya ada saatnya dia harus tahu apa namanya, suasana, strategi dan lain sebagainya. Maka bagaimana caranya? Yuk masuk ke masjid itu, tapi jangan adzan keras, pakai speaker adzan sendiri, kemudian qomat sendiri, kemudian sholat sendiri, lalu pulang. Lalu kemudian 4:30 ada panggilan, hayyalah sholat, gitu ya. Datang lagi. Bagi dia itu sunnah, ya, bagi dia itu sunnah. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Apakah ada seperti itu di hadis Nabi? Ada. Hadis Abu Dzar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kaifa anta idza kanat 'alaika umara yumituna shalah? Apa yang kamu perbuat jika para pemimpin mereka mematikan salat? Au qala yuakhiruna sholata an waqtiha. Yang dimaksud mematikan salat itu adalah mengakhirkan salat dari waktunya. Kayak tadi itu. Ya, tidak salat asar di awal waktu, malah adzannya 4:30. Ini yumituna shalah, mematikan sholat, mengakhirkan sholat, tidak boleh seperti itu. Lalu apa yang kamu perbuat wahai Abu Dzar? Qultu fabima ta'murni, lalu apa yang Anda perintahkan kepada saya? Qal shollis sholata li waqtiha, sholatlah kamu pada waktunya, di awal waktunya. Fa idza adraktaha ma'ahum, jika kamu mendapati sholat itu bersama mereka lalu ada azan, panggilan sholat, ya fasalli, maka salatlah bersama dengan mereka, fa innaha laka nafilah, itu bagimu adalah sunnah. Paham di sini ya? Ya. Dan jangan mengatakan aku wis mari, jangan, itu jadi fitnah nantinya. Ya, itu jadi fitnah, keluar ikut salat bersama dengan mereka. Ya, dengan kaum muslimin ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, jelas ya insyaallah ya. Ya. Baik. Ini juga hadis yang lain. Hadis Yazid bin Al-Aswad, dia berkata, syahidtu ma'a Rasulillah hajjatahu. Aku ikut bersama Nabi haji beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa shallaitu ma'u salata subh fi Masjidil Khaif min Mina. Lalu saya salat subuh di Masjid Khaif di Mina. Masjid Khaif itu masjid yang hanya dipakai pada saat musim haji saja, Masjid Khaif. Ya. Saya waktu pertama kali di Mina sekitar tahun 2005 dulu itu, ya kita menginap di hotel yang ada di ya, hotel milik Rabitul Alam Islami di sana. Begitu waktu asar, lucu ya, waktu asar golek masjid, ketemu Masjid Khaif, ya tutupan nggak tahu dikai gitu ya. Nanti gitu, apa jenenge sing adzan karena mau adzan di Masjid Khaif gitu ya. Baru nyadar, iya ya ini di Mina gitu ya. Di Mina itu mati kalau tidak musim haji. Ya, jadi nggak ada penduduk begitu ya. Jadi kita lihat, makanya kok pekerja itu podong guyu gitu ya, gini, podong guyu. Kita melihat kita itu mesem katin andi arek. Jadi Masjid Khaif ya ada di Mina. Ya, hanya dibuka pada saat musim haji, ya musim haji. Jadi dia
fi Masjidil Khaif min Mina. Falamma qada salatahu, maka tatkala dia menunaikan salatnya, idza rajulani fi akhirin nasi lam yusalliya. Ternyata di belakang masjid itu ada dua orang laki-laki yang tidak salat. Fa utiya bihima tar'udu faraisuhuma. Datangkan keduanya dalam keadaan gemetar ketakutan. Faqala ma mana'akum an tusalliya ma'ana. Apa yang menghalangi kamu dari salat bersama dengan kami? Ya. Jadi lagi sholat subuh ada dua orang datang, dia tidak sholat. Maka begitu Nabi selesai dipanggil, apa yang mau kamu dari tidak ikut sholat bersama dengan kami? Qala, keduanya berkata, ya Rasulullah, qad shallaina fi rihalina. Kami sudah sholat di kemah kami, tempat kami sudah sholat tadi saya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, fala taf'ala, kamu jangan melakukan seperti itu. Idza shallaituma fi rihalikum, kalau kalian sudah sholat di tempat kalian berdua, tsumma ataituma masjid jamaah, lalu kamu mendatangi masjid jamaah, fasalliya ma'ahum, maka sholatlah kamu berdua bersama dengan mereka. Ngulangi sholat. Jadi kita mendapati masuk masjid lagi didirikan sholat berjamaah, ya jok meneng ikut sholat berjamaah, itu adabnya dan itu haknya masjid. Itu haknya masjid. Jangan punya alasan saya sudah sholat, ya harus sholat, ikut sholat. Fa innaha lakum manafilah, itu menjadi sholat sunnah bagimu, gitu ya. Maka di sini menjadi dalil boleh sholat sunnah, ya. Sholat sunnah tadi itu yang memiliki sebab. Sebabnya apa? Sebab ngulangi sholat fardu. Jelas ya insya Allah ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ada lagi hadis dari Yasar Maula Ibn Umar, dia berkata, ra'ani Ibn Umar, Ibnu Umar melihat aku wa ana usalli ba'da tulu'il fajri, sementara aku sholat setelah matahari terbit. Ya, setelah matahari terbit. Faqala, lalu Ibnu Umar berkata, Yasar, wa Yasar, inna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW kharaja alaina, keluar menemui kami. Wa nahnu nusalli hadhihi shalah, sementara kami sedang salat ini, salat pas setelah matahari terbit. Faqala, ya mana tadi? Setelah bukan matahari, tulul fajr, napa? Setelah terbit fajar. Ya, jadi Yasar Maula Ibn Umar dia berkata, Ibnu Umar melihat aku sedang sholat setelah terbit fajar, bukan terbit matahari, setelah terbit fajar. Faqala, lalu dia berkata, ya Yasar, sungguhnya ya wahai Yasar, inna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi shalah, keluar menemui kami sementara kami sedang sholat setelah terbit fajar sebelum sholat subuh. Faqala, maka Nabi bersabda, liyuballigha syahidukum ghaibakum, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Apa pesan Nabi? La tusallu ba'dal fajri illa sajdatain, kalian jangan sholat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat. Jangan sholat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat, ya. Maksudnya bagaimana jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, setelah adzan maka tidak sholat kecuali cuma 2 rakaat, jangan lebih, ya jangan lebih, gitu ya. Jadi kita misalkan masuk masjid adzan subuh, maka 2 rakaat saja, jangan lebih, gitu ya. Kadang ada orang yang sholat tahiyatul masjid kemudian qobliyah subuh, keliru, 2 rakaat saja, gitu ya, langsung niatkan qobliyah subuh. Qobliyah subuh sendiri sudah mewakili tahiyatul masjid. Kenapa? Karena bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atan. Nah, ini 2 rakaat sudah, berarti sudah melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin dewe-dewe, datang sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh, sholat tahiyatul masjid, lalu adzan subuh, kemudian sholat qobliyah
subuh. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi la tusallu ba'dal fajri illa sajdatain. Jangan kalian salat setelah subuh kecuali dua rakaat. Ini sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dikecualikan juga mereka yang bangun kesiangan dan belum sholat witir. Bangun kesiangan belum sholat witir, maka silakan witir setelah terbit fajar. Paham ya di sini ya? Ini juga pengecualian. Ya, jadi biasa dia sholat malam, lalu ketika terbangun, maka dia boleh witir setelah terbit fajar. Itu juga lidawatil asbab. Sebabnya adalah sebab witir, gitu ya, witir tadi itu. Ya, 1 rakaat lah begitu nih, sebagai penutup salat yang tadi malam. Dan lebih baik itu dilakukan di rumah, jangan di masjid. Ya, witirnya tadi itu begitu dia bangun tidur, ternyata kemudian sudah masuk waktu subuh, dia belum sempat sholat witir, maka dia witir. Ya, kemudian berangkat ke masjid, ya, sholat qobliyah subuh di masjid atau sholat qobliyah subuhnya di rumah. Ya, tergantung keadaan. Ya. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, dilarang juga sholat sunnah saat diqomati. Jadi saat qomat, ya, maka harus berhenti apa? Sholat. Ya, tidak dilanjutkan. Sholat sunnahnya maksudnya. Jadi seorang masuk masjid lalu dia sholat sunnah, tiba-tiba qomat, langsung mandek sholatnya, ngikuti sholat fardu. Jangan diteruskan kecuali karek salami. Ya, karek salami tahiyat akhir misalkan begitu, ya qomat, ya lanjutkan, tidak apa-apa, ya, dengan catatan tidak ketinggalan takbiratul ikhram. Jadi ukurannya adalah kalau dia teruskan sholatnya tidak ketinggalan takbiratul ikhram, tidak apa-apa, lanjutkan. Tapi kalau dikhawatirkan kehilangan, maka sholat sunnahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Jika sholat diqamati, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Ya, tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Kalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jelas insyaallah? Baik, sekarang kita bahas yang terakhir, al-mawadhi' allati nuhiya 'anis salati fiha, tempat-tempat yang dilarang sholat di dalamnya. Kalau tadi kan waktu, zaman, masa, sekarang tempat yang kita dilarang sholat di dalamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin." Aku diutamakan atas para nabi dengan 6 perkara. U'titu jawami'al kalim. Aku diberi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah kalimat yang pendek maknanya dalam. Gitu ya. Kalimat pendek maknanya dalam. Itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian kata-kata Nabi itu jawami'ul kalim. Wa nusirtu birra'bi, dan aku diberikan pertolongan dengan rasa takut gentar di dada musuh. Wa uhillat li al-ghanaimu, dihalalkan untukku harta ghanimah, rampasan perang. Bagi umat Nabi, ya, bagi Nabi dan umatnya harta rampasan perang halal. Kalau zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, harta rampasan perang haram, tidak boleh diambil, ya, tidak boleh dimiliki maksudnya. Harta rampasan perang dikumpulkan jadi satu, gitu ya, kemudian jadi satu, maka nanti akan ada api yang menyambar dari langit, begitu. Zaman itu zaman keajaiban, gitu ya. Makanya azabnya luar biasa. Kenapa? Ditampakkan kepada umat-umat terdahulu berbagai macam apa?
keajaiban, mukjizat itu ya. Lek sik kufur ae adzabe lumayan dahsyat adzabe gitu ya. Ya. Sama sekali rahimakumullahu taala. Ya jadi ya seperti apa dua anak Adam alaihi salatu wassalam. Kan itu ya, kurban langsung ketok diterima apa gak? Kan ya, langsung ketok diterima. Lek waduh saiki kurban ketok enggak diterima enggak? Hak ketok kan gitu ya. Kalau zaman itu langsung kelihatan diterima ndaknya itu, ya diterima, terima ndaknya itu kelihatan langsung, ya dilihat dengan mata kepalanya sendiri begitu, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pun demikian ghanimah, ya para nabi dulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW, maka ghanimah itu dikumpulkan, maka akan ada api yang menyambarnya. Adapun umat ini maka dihalalkan ghanimah dibagi oleh Nabi. Wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai alat bersuci dan juga sebagai masjid. Wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan aku diutus untuk seluruh makhluk semuanya. Wa khutima nabi, dan para nabi ditutup denganku. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Perhatikan di sini Nabi bersabda bumi dijadikan sebagai masjid. Artinya apa? Hukum asal seluruh tempat di permukaan bumi ini boleh dijadikan untuk sholat. Bahkan termasuk syiarnya orang yang bepergian dalam perjalanan, sholatnya di mana saja. Itu termasuk syiar. Tidak harus mencari masjid. Tapi ya kebutuhan kadangnya kita harus mencari masjid, ya karena butuh buang-buang sesuatu kan begitu ya, mandi dan lain sebagainya. Tapi hukum asalnya menjadi syiar, seorang itu sholat di mana saja, syiar, ya itu syiar, sholat di di pinggir jalan, ya, sholat di mana saja, ya itu adalah bagian dari syiar sebenarnya, ya. Jadi sholat di mana saja boleh, gelar atau enggak gelar sajadah tidak ada masalah, karena bumi ini semuanya suci, tahuran alat bersuci, ya, dan sebagai masjid, ya sholat di mana saja. Berbeda dengan umat terdahulu tidak bisa sholat di mana saja, harus sholat di tempat khusus, tidak bisa sholat di mana saja, tapi sholat di tempat khusus. Adapun umat Muhammad maka dia boleh sholat di mana saja, ya sholat jalan, matang sawah, di gubuk reot, ya. Di gubuk mewah, ya. Di mana saja, ya bebas. Itu hukum asal. Akan tetapi ya, dikecualikan ya dengan hadis-hadis berikut ini. Dari Juntab bin Abdillah al-Bajali qala, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin, 5 hari sebelum beliau wafat, wa yaqul, beliau bersabda, ala wa inna man kana qablakum, sungguhnya orang yang ada sebelum kalian, kanu yatakhiduna kubur anbiya'ihim wa salihim masajid, mereka biasa menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul kubur masajid, ingat kalian jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Inni anhakum an dzalik, aku melarang kalian darinya. Maka ini pengecualian. Satu, kuburan tidak boleh sholat di atasnya. Kuburan kita tidak boleh sholat di atasnya. Tidak boleh sholat di atas kuburan kecuali sholat jenazah. Ya. Jadi kuburan bukan tempat sholat, makam bukan tempat sholat. Ya. Dari Abu Sa'id al-Khudri dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-ardu kulluha masjid, bumi semuanya masjid, illal maqbarah, kecuali pekuburan, wal hammam, dan tempat buang hajat. Nah, oleh sholat di tempat buang hajat. Masih sampai siram sampai suci gitu ya, di WC sholat. Nah ini nantang pangeran gitu ya, gak oleh kok nantang gitu. Tak boleh. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Juga hadis dari Bara' bin Azib, dia berkata, su'ila Rasulullah, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil salati fi mabarikil ibil, tentang salat di
tempat menderumnya onta. Faqal, Nabi bersabda, la tusallu fi mabarikil ibil. Sekalian jangan sholat di tempat menderumnya onta. Fa innaha minasyayatin, karena ia termasuk bagian dari setan. Wa su'ila anis salati fi marabidil ghanam, dan ditanya tentang sholat di kandang kambing. Faqala sallu fiha fa inna barakah. Salatlah kalian di dalamnya, maka ia adalah barokah, keberkahan. Tapi maksudnya ya ojo lapo golek-golek sholat nang kandangi wedhus, nggak begitu maksudnya. Jadi orang jaga kambing kan begitu ya. Orang jaga kambing misalkan khawatir ada pencurian, khawatir ada yang nyuri dan sebagainya di kandang kambing sana di tengah sawah, atau kandang sapi di tengah sawah kan gitu ya. Apa boleh sholat di kandang? Ya boleh. Jawabannya boleh. Sholat sambil njoko wedhus. Ya boleh jawabannya. Tapi kalau onta tidak boleh. Ya, tempat menginapnya onta maka tidak diperbolehkan. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Baik. Jadi itu waktu-waktu yang dilarang dari sholat, berikut pengecualiannya, dan tempat-tempat yang dilarang sholat di dalamnya berikut pengecualiannya. Taib ya, jelas insyaallah. Nah, pembahasan berikutnya kita akan bahas al-adzan dan iqamat insyaallah taala. Taib, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Dan kita di pagi hari yang berbahagia ini semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.